كربلاء فكنت أمر بعدي ظلم سيدنا حسين ومتى المصطفى حسين di Karbala. Atas dasar apa engkau, hei fulan, sehingga engkau menganggap bahwa nabi-nabi yang lain bisa mewariskan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi penguasa waktu itu tetap bersitegang, tanah ini memang sudah jadi sedekah buat kepentingan kaum muslimin. Akhirnya Sayyidah Fatimah meminta saksi. Siapa yang mendengar hadis itu? Mestinya hadis itu disampaikan Nabi kepada kami, keluarganya. Kenapa kami tidak pernah mendengarnya? Lalu orang itu berkata, emang cuma saya yang mendengar hadis itu. Kemudian Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha berkata kepada hadirin, saya minta saksi kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar hadis ini? Kemudian Sayyidah Fatimah berkata, inna Fatimata bid'atu minni, Fatimah adalah belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti hati Fatimah, dia menyakiti hatiku. Siapa yang membuat Fatimah marah, dia membuat aku marah. Pernahkah kalian mendengar hadis ini? Seluruh sahabat Nabi yang hari itu mengatakan, kami dengar hadis itu. Maka kata Sayyidah Fatimah, saksikan oleh kalian semua bahwa dia sudah menyakiti hatiku, dan bahwa dia sudah membuat aku murka, dan bahwa aku marah kepadanya. Seluruh hadirin di tempat itu menangis terisak-isak. Sayyidah Fatimah juga menangis, karena mereka tahu bahwa apa yang menyebabkan Fatimah menangis juga akan membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menangis juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil muntajabin. Di Solo saya mendengar ada seorang pengusaha tekstil. Dia bercerita di Jawa setiap kali memasuki bulan Muharram, mulai tanggal 1 sampai Asyura, dagangannya tidak laku, turun. Katanya malah dia berdagang di berbagai tempat di seluruh Jawa ini, khusus di bulan Muharram dagangannya hanya jalan di Jawa Barat saja. Jadi Jawa Tengah, Jawa Timur, dagangan itu tidak jalan. Sampai dia terpaksa meliburkan pegawainya sekarang ini selama 1 minggu ya. Kabarnya katanya ada kepercayaan di kalangan orang-orang Jawa, khusus di bulan Muharram itu, mereka tidak mengadakan pesta-pesta, peringatan-peringatan, atau transaksi-transaksi ekonomi yang besar. Karena kata bulan Muharram adalah bulan berkabung. Kata orang-orang tua Jawa, itu bulan meninggalnya Kasan Kusen. Biasanya mereka membuat bubur merah dan bubur putih. Saya baru dengar juga kemarin dari orang Solo. Di samping itu katanya ada perkedel yang bulat-bulat, dan katanya itu untuk mencerminkan kepala Imam Hussein. Kemudian bubur merah dan bubur putih itu untuk mencerminkan yang putih Imam Hasan, yang merah adalah Imam Hussein. Karena kita kenal dalam sejarah, Imam Hasan pernah melakukan perdamaian dengan pihak penguasa waktu itu untuk perbaikan umat. Sayang sekali bahwa perdamaian itu kemudian dilanggar oleh penguasa di zamannya. Jadi mungkin putih itu melambangkan perdamaian, sedangkan Imam Hussein karena melihat pengkhianatan penguasa waktu itu kemudian melawannya, dan terjadilah peristiwa tragis yang kita kenal sebagai peristiwa Karbala, memerah darah, dan karena itu buburnya juga menjadi bubur merah. Kita kenal itu sebagai bubur suro. Kata Asyura atau kata yang berarti 10 Muharram memang tidak dikenal dalam bahasa Arab jahiliyah. Kata Asyura itu baru muncul kemudian saja untuk menunjukkan tanggal 10 dari bulan Muharram, khusus tanggal 10 bulan Muharram. Tanggal 10 bulan-bulan yang lain dalam bahasa Arabnya disebut Al-Ashir, tanggal ke-10. Kecuali untuk Muharram disebut sebagai Asyura. Jadi kembali
Orang-orang Jawa secara tradisional sudah mengenal hari-hari berkabung untuk meninggalnya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Sayang sekali dalam perkembangan zaman tradisi itu kemudian menjadi terpuruk dan hampir dilupakan orang, khususnya ketika hadir di Indonesia saudara-saudara kita yang mengikuti paham modernis. Mereka menganggap tradisi seperti itu sebagai tradisi yang tidak berasal dari Islam. Sebagian malah menuding tradisi itu berasal dari kebiasaan orang Jawa untuk mencampur adukan ajaran Islam dengan ajaran-ajaran pra-Islam. Mereka menyebutnya sinkretisme. Kita ingin seperti yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu juga di masjid ini, menghidupkan kembali tradisi-tradisi lama itu. Kita seakan-akan memutar jarum jam ke belakang. Tetapi di Solo beberapa waktu yang lalu, seharusnya saya bersama Cak Nur, Pak Afan Ghaffar dan Pak Amin Abdullah dari pimpinan Majelis Tarjih Muhammadiyah, membicarakan bagaimana nasib agama pada zaman pasca modernisme. Dan salah satu hal yang menarik yang kita sepakati bersama ialah pada agama pasca modernisme kita melihat kembalinya lagi tradisi-tradisi lama. Sebagai reaksi terhadap kegersangan kaum modernis, orang sekarang merindukan lagi hal-hal yang tradisional, hal-hal yang lama yang dijalankan oleh kaum muslimin sebelum datang arus modernisasi. Di masjid ini kita hidupkan kembali beberapa tradisi lama, seperti misalnya tradisi mengantarkan jemaah haji, tradisi menjemput jemaah haji yang biasa dilakukan oleh orang-orang haji di kampung-kampung. Kita hidupkan kembali di sini karena saya ingat ketika usaha haji di sini, kena haji yang kedua waktu itu saya berangkat dari sini di kampung ini. Saya berangkat sendirian, tidak ada yang ngantar, tidak ada yang menyambut. Datang juga begitu. Tapi pada haji berikutnya dihidupkanlah acara-acara untuk menyambut dan memberangkatkan jemaah haji yang antara lain dipimpin oleh Pak Haji Tartam dari Tiang Purwokerto. Beliaulah yang menghidupkan tiang-tiang tradisi lama di sini. Kita juga memperingati Nisfu Sa'ban yang sudah banyak dilupakan orang. Kita juga mengadakan acara Ihya'ul Lail pada malam Lailatul Qadar. Pada malam-malam Lailatul Qadar dengan salat sebanyak-banyaknya di masjid ini. Kita menghidupkan kembali bacaan Yasin pada malam Jumat. Ibu-ibu di sini, ibu-ibu penduduk kampung di sini, setiap malam Jumat baca Yasin, giliran dari rumah ke rumah. Kita hidupkan kembali sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salawat ini pun sudah banyak ditinggalkan orang. Beberapa waktu yang lalu saya ikut rombongan jemaah haji syahid, dan kemarin saya mendengar dari Ustadz Utsman bahwa jemaah haji syahid diberikan peringatan oleh Menteri Agama yang ketiga kalinya karena jemaah haji syahid dianggap menyebarkan faham agama yang sesat. Sebagai bukti, kata ada 2 utusan dari Departemen Agama masuk ke kemah haji syahid di Arafah, dan mereka membawa beberapa bukti tentang kesesatan jemaah haji syahid. Satu, katanya ada adegan baca sholawat bersama-sama sambil berdiri. Jadi ternyata bacaan sholawat pun sudah dianggap sebagai sebagian dari hal yang menyesatkan, sehingga syahid mengharap supaya saya sebagai pembawa kesesatan tidak lagi mengantar jemaah haji pada tahun-tahun mendatang. Saya berkata kepada Ustaz Usman bahwa saya tidak menawarkan diri untuk ikut rombongan syahid, saya diminta oleh rombongan syahid. Dan saya pikir seperti di Madinah, saat yang paling tepat untuk para jemaah haji menyampaikan sholawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satu tempat pun di Madinah itu yang tidak pernah dilewati oleh Rasulullah. La yasluku sulukan, tidaklah seseorang itu menapak jalan di Madinah
kecuali dahulu Rasulullah pernah menapak jalan itu. Jadi kalau kita berada di tempat seperti itu, begitu dekatnya kita dengan Rasulullah, rasanya tidak paslah kalau kita tidak memperbanyak sholawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, kata kesesatan yang kedua yang disebarkan saya dan para ustaz di Syahid adalah tangisan. Apa-apaan kata ibadah menangis-nangis. Ketika kita di Arafah, ketika Allah Subhanahu wa taala melantik jemaah haji, ketika di dalam hadis qudsi dikatakan, Allah berfirman, ibadi ja'uni fa'san wa ghabaran min kulli fajjin ami. Hamba-hambaku datang ke sini ke Arafah dari sudut-sudut negeri yang jauh dengan rambut yang kusut masih dan penuh debu karena mengharapkan ampunanku. Ya malaikati, hei para malaikatku, ishadu, saksikan, aku sudah ampuni dosa-dosa mereka. Kepada hamba-hamba yang berada, yang wukuf di Arafah, Tuhan berkata, ibadi afidu anni maghfuran lakum. Bubarlah kalian dari tempat ini dengan ampunanku di atas kalian. Ketika saya membawa jemaah haji kepada suasana seperti itu, ketika saya sampaikan kepada mereka bahwa Allah sekarang melimpahkan ampunannya kepada kita, dan ketika jemaah haji menangis, menyesali dosa-dosa, mengakui kesalahan-kesalahannya yang lalu, petugas itu mengatakan, itulah sebagian dari kesesatan saya. Dan terus terang, betul, itulah salah satu misi saya. Kalau itu disebut kesesatan, saya memang ingin menyesatkan banyak orang. Kalau menangis di Arafah, menangis ketika berdoa, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu dianggap kesesatan, maka itulah kesesatan yang diajarkan di dalam Al-Qur'an. Fa bi ayyil hadithi antum ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun, dalam Al-Quran. Maka pembicaraan yang mana lagi yang kamu kagumi itu, yang membuat kamu tertawa dan tidak membuat kamu menangis? Tadhakuna wala tabkun, kata Al-Quran. Al-Quran mengecam orang-orang yang mendengar ceramah pembicaraan hanya untuk tadhakun, hanya untuk tertawa-tawa, untuk bergembira ria. Wala tabkun, kata Al-Quran, dan kamu tidak menangis. Jadi menangis ternyata adalah kesesatan yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Nah, tradisi-tradisi ini yang sudah lama ditinggalkan kita, saya ingin hidupkan kembali, termasuk tadi tradisi menangis itu. Nah, saya ingin bacakan sekarang beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan menangis. Di dalam bahasa Arab, menangis itu disebut buka. Tangisan, tetesan air mata ketika menangis, di dalam bahasa Arab disebut adarat. Saya berkata kepada Ustaz Usma dari Syahid itu, kalau menangis di Arafah itu dilarang. Mengapa dalam doa-doa yang dicantumkan dalam buku doa jemaah haji yang diterbitkan oleh Departemen Agama, di situ ada kata adarat. Allahumma arham al-adara, Tuhan sayangilah ini tetes-tetes air mata yang menangis dan merintih di hadapanmu. Itu dalam doa Departemen Agama. Kalau begitu, maka bukan saya saja yang menyebarkan kesesatan itu, termasuk penulis buku doa dari Departemen Agama untuk di Arafah. Dan kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan menemukan Nabi menganjurkan kita untuk memperbanyak tangisan dan mengurangi tertawa. Kebudayaan kita adalah sebuah budaya yang ditegakkan di atas gelak tawa. Kita mau membayar mahal untuk menebus tertawa yang terpingkal-pingkal. Kita mau berkorban banyak hanya untuk bisa mengocok perut kita. Membuat orang tertawa menjadi bisnis yang lukratif, menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Mubalik kemudian juga tertarik untuk mengisi pembicaraannya dengan tawa dan canda. Dan saya pun tadi memulai pengajian ini
dengan membuat lelucon-lelucon. Untunglah para bapak dan ibu tidak tertawa. Atau saya sebetulnya sedang menguji, apakah Anda datang ke sini untuk mendengarkan tawa dan canda atau untuk menangis? Saya bacakan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa Anda baca di dalam kitab Kanzul Ummal. Hadis ini diriwayatkan dari beberapa orang sahabat. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca akhir surat Az-Zumar. Akhir surat Az-Zumar ada ayat yang berbunyi fasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, yang kemudian menjadi nama surat itu, Zumara. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir digiring ke dalam jahanam berbondong-bondong, rombongan demi rombongan digiring ke jahanam. Qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi akhir az-zumar ala jama'ati minal ansar, kepada rombongan sahabat dari golongan Ansor. Fabakau, orang-orang Ansor menangis semua terisak-isak. Illa syaban minhum, kecuali seorang pemuda di antara mereka. Tapi pemuda itu berkata, lam taqtur min aini qatratun wa inni tabakaitu ya Rasulullah. Betul ya Rasulullah, tidak mengalir dari mataku satu tetes air mata pun. Wa inni tabakaitu, tapi sebetulnya hati saya menangis, sebetulnya saya ingin menangis, tapi tidak keluar tetesan air mata dari mata saya. Kemudian Rasulullah berkata, man tabaka falahul jannah. Kalau orang tidak bisa meneteskan air mata, tapi hatinya berduka cita, hatinya menangis, falahul jannah, bagi dia surga. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Dzar Al-Ghifari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inni qari'un alaikum alhaakumut takafur. Akan aku bacakan kepada kalian alhaakumut takafur. Kita tahu dalam alhaakumut takafur, Tuhan memberikan peringatan kepada kita, sudah membuat kamu lalai, keinginan untuk menumpuk-numpuk kekayaan. Alhaakumut takafur hatta zurtumul maqabir, sampai engkau berkunjung ke kuburan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, akan aku bacakan padamu alhaakumut takafur wa man baka falahul jannah. Siapa yang menangis mendengar alhaakumut takafur, baginya surga. Wa man tabaka falahul jannah. Siapa juga yang merasakan kesedihan dalam hatinya walaupun air mata tidak keluar, falahul jannah, baginya surga. Masih dari Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza stata'a ahadukum ayyabki falyabki wa man lam yastati falyastash'ir qalbuhu al-hazan wal yatabakki fa innal qalbal qasi ba'idun min Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, kalau salah seorang di antara kamu sanggup menangis, jangan tahan tangisan itu. Kalau tidak bisa menangis, rasakan dalam hatinya seluruh penderitaan itu. Berusahalah untuk menangis, karena hati yang keras yang tidak bisa menangis dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk membiasakan menangis, mengisi saat-saat keberagamaan kita dengan tangisan, bukan dengan gelak tawa dan canda. Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya orang, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Siti Aisyah menarik nafas panjang, lama beliau tidak berkata, dan air matanya keluar. Kemudian Aisyah berkata, kana kullu amrihi ajaba, semua tingkah laku Nabi itu indah. Lalu orang mendesak juga, fa akhbirini bi ajabi ma ra'aiti, kalau begitu beritakan kepadaku, kata tabi'in ini,
tolong sampaikan kepadaku satu kejadian yang paling menakjubkan engkau yang pernah engkau lihat. Dan Siti Aisyah bercerita, tengah malam kata Aisyah, saya sudah tertidur, tiba-tiba Nabi terbangun, padahal kulit Nabi sudah bersentuhan dengan kulitku. Kemudian Nabi berkata, ya Aisyah, i'zani li an ata'abbada Rabbi. Aisyah, izinkan aku untuk menyembah Tuhanku. Kemudian Aisyah berkata, uhibbu qurbak wa uhibbu ibadat rabbik. Sebetulnya aku senang engkau dekat dengan aku, tapi aku juga senang engkau beribadah kepada Tuhanmu. Kemudian Rasulullah, kata Siti Aisyah, mengambil garibah air, berwudu dengan kantong air yang sedikit itu. Kemudian beliau berdiri. Tidak lama beliau berdiri, tidak lama setelah beliau mengucapkan Allahu Akbar, kata Siti Aisyah, aku dengar Rasulullah terisak-isak. Dadanya berguncang seperti guncangan air yang mendidih. Dan begitulah Rasulullah terus-menerus menangis hatta balat lihiyatuh, sampai basah janggutnya dengan air matanya. Ketika azan subuh dikumandangkan dan Bilal memberitahukan kepada Rasulullah sudah masuk waktu subuh, Bilal masih melihat bekas-bekas tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal telah engkau ampuni dosa-dosamu yang lalu dan dosa-dosamu yang kemudian. Rasulullah berkata, afalam akun abadan syakura. Bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ummu Salamah, tadi itu Siti Aisyah radhiyallahu anha, cerita tentang tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi di dalam salatnya, sampai Aisyah menggambarkannya, berguncang dada Rasulullah seperti guncangan air yang mendidih karena menahan tangisan. Ummu Salamah bercerita, istri Rasulullah juga, tengah malam Ummu Salamah kehilangan Rasulullah. Kemudian beliau temukan Rasulullah berada di sebuah sudut rumahnya dalam kegelapan malam, dan Rasulullah terisak-isak menangis memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Ummu Salamah juga menangis. Kalau Rasulullah yang mulia saja menangisi dosa-dosanya, padahal telah Allah ampuni seluruh dosa-dosanya, apalagi orang seperti saya, kata Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah mengiringi tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan Rasulullah tidak mengatakan apa-apaan ini, menangis dalam berdoa, cengeng dalam berdoa. Ketika kami menangis di Arafah, kami dengar dari kemah yang lain teriakan seperti itu. Apa-apaan ini menangis dalam doa? Kok sinetron dibawa ke Arafah? Dianggapnya tangisan itu sebagai sinetron atau telenovela, bahwa orang hanya boleh menangis dalam soap opera. Sudah keliru, kita menangis justru di tempat yang seharusnya kita tidak menangis, tapi kita tidak bisa menangis di tempat yang seharusnya kita menangis. Masih tentang Ummu Salamah. Satu hari Ummu Salamah ketika tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam terbangun karena di sampingnya terdengar Rasulullah terisak-isak menangis. Kemudian Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ma yubkika ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah bercerita, Jibril baru saja datang kepadaku dan memberitahukan kepadaku bahwa cucuku Husain akan dibunuh oleh umatku di Karbala. Dalam riwayat yang lain Ummu Salamah keheranan, mana mungkin orang yang mengaku umat Rasulullah membunuh kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah memegang tangannya dan ternyata di tangannya ada segumpal tanah. Beliau cium tangannya itu sementara air matanya deras mengalir di pipinya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Ummu Salamah, simpanlah tanah ini, nanti ketika cucuku Husain terbunuh di Karbala, engkau akan melihat tanah ini berubah menjadi darah. Dan hadis ini diriwayatkan bahkan di dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Dan ketika terjadi peristiwa Karbala yang kita peringati malam ini, Ummu Salamah lah yang paling dahulu mengetahui peristiwa itu.
Karena Karbala terjadi jauh sekali di daerah Irak, sementara Ummu Salamah tinggal di Madinah. Tapi satu hari Ummu Salamah menjerit keluar dari rumahnya, berteriak di depan Masjid Nabawi, di dekat Masjid Nabi, berteriak mengumumkan bahwa Imam Hussein sudah syahid. Gak ada berita yang datang ke Madinah, gak ada utusan yang membawa berita datang ke Madinah, dan tidak ada hubungan telegraf atau internet yang menghubungkan Kufah atau Karbala dengan Madinah. Tapi Ummu Salamah keluar dan mengumumkan kepada penduduk Madinah, sehingga orang Madinah adalah kaum muslimin yang menangis pada hari pertama ketika terjadi peristiwa Karbala. Dan itu terjadi karena Ummu Salamah membawa tanah yang sudah berubah menjadi darah, sebagaimana diramalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah menangis sebagaimana juga Rasulullah menangis. Rasulullah simpan tanah Karbala itu yang diberikan oleh Jibril di dahinya. Kalau sekarang ini ada sebagian kaum muslimin yang mencium tanah Karbala itu dengan tangisan, dan kemudian menyimpan tanah Karbala itu untuk salat mereka di bawah dahi mereka, segera kaum muslimin yang banyak, jumhurul muslimin, mengatakan itu sebagai bid'ah dan kemusyrikan. Kalau sujud di atas tanah Karbala, kalau meratakan tanah Karbala itu ke dahi kita adalah kemusyrikan, maka pelaku kemusyrikan yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanah Karbala itu biasa saya bawa kalau bepergian, dan kalau saya sujud di atas tanah Karbala itu kalau bepergian. Kalau di masjid ini tidak, karena saya mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin bacakan berbagai peristiwa. Kalau kita mengenang Rasulullah sallallahu alaihi dan keluarganya, umumnya yang kita kenang adalah peristiwa-peristiwa indah dalam kehidupan Rasulullah. Padahal kehidupan Rasulullah sejak kecil sampai beliau berjuang untuk Islam merupakan serial, merupakan rangkaian dari musibah demi musibah, rangkaian dari derita demi derita. Dan tidak mungkin saya menceritakan seluruh penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tapi saya akan menguraikan sebagian saja di antaranya. Dan Rasulullah memberikan contoh kepada kita satu kemampuan yang sekarang ini sudah hilang pada masyarakat modern, yaitu kemampuan empati. Orang menyebutnya, psikolog Jerman menyebutnya Einfühlung, kemampuan kita untuk merasakan derita yang diderita oleh orang lain. Saya pernah menulis sebuah artikel untuk sebuah majalah nasional, apa yang menyebabkan negeri ini sekarang ini mempunyai orang-orang yang tidak memiliki rasa belas kasihan, yang tertawa gembira di atas penderitaan orang banyak, yang merasa bahagia ketika meraup keuntungan yang besar, padahal keuntungan itu menyebabkan tangisan sekian juta rakyat, tangisan orang banyak. Saya kadang-kadang berpikir, kenapa mereka tidak bisa rasakan penderitaan itu? Mengapa mereka melihat rakyat itu hanya sejumlah angka yang bisa dikalikan dengan biaya proyek, dan mereka tidak bisa melihat butir-butir air mata di balik penderitaan rakyat itu? Mengapa? Saya cari sebab utamanya ialah pada kehilangan empati, pada kehilangan Einfühlung, karena sistem pendidikan kita tidak memasukkan kemampuan empatik itu di dalamnya. Saya pernah memasukkan kemampuan empatik itu pada anak-anak SMU Plus Matahari. Ketika kami bawa mereka ke puncak bukit, lalu kami suruh mereka untuk meneliti orang yang paling menderita di sekitar gunung itu. Mereka temukan seorang yang menderita, mereka laporkan kepada kami, dan saya dengar anak-anak itu ketika melaporkan penderitaan orang miskin di tempat itu, mereka tidak bisa menahan tangisannya. Alhamdulillah, anak-anak yang baik itu sudah memiliki empati, kemampuan untuk merasakan penderitaan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi adalah manusia yang paling empatik, paling mudah menangis melihat penderitaan orang lain. Satu hari seorang sahabat memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi
ada seorang sahabat yang anaknya dalam keadaan sakratul maut. Mereka memberitahu Rasulullah. Rasulullah datang. Kemudian anak itu dipangku Rasulullah. Dan dalam pangkuan Rasulullah anak itu bergetar, menggigil. Kemudian Rasulullah karena demam yang banyak, kemudian Rasulullah meneteskan air mata. Beliau menangis. Ada sahabat yang menegur Rasulullah. Kenapa Rasulullah menangis? Padahal itu anak orang lain. Kenapa menangis? Beliau menangis karena melihat penderitaan anak itu. Ketika putranya Ibrahim alaihissalam meninggal dunia, putra yang paling diharapkan Rasulullah karena beliau tidak punya anak laki-laki. Tiba-tiba ketika Rasulullah sampai di Madinah, melalui rahim Maria Al-Kibtiyah, lahirlah Ibrahim. Bahagia betul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dibawanya anak-anak putranya kemana-mana. Kalau selesai salat asar, beliau bawa putranya berkeliling ke sana kemari, perlihatkannya kepada Aisyah, perlihatkannya kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan Rasulullah berulang-ulang mengatakan, lihat betapa miripnya Ibrahim dengan aku, kata Rasulullah. Kemudian Ibrahim meninggal dunia dan Rasulullah menangis terisak-isak. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Sahabat ini kebetulan nanti menjadi tokoh yang berpendapat bahwa menangisi mayat adalah perbuatan yang tercela. Bahwa kalau kita ditinggal mati oleh orang tua kita, lalu kita menangis, tangisan kita katanya menyusahkan orang yang meninggal itu. Dan ajaran itu menjadi ajaran kita semua di sini. Kalau ada orang yang meninggal dunia, keluarganya menangis, kita peringatkan, tahanlah tangisan itu, jangan sampai menyusahkan orang yang sudah meninggal dunia. Karena ada hadis dari sahabat itu yang mengatakan, innal mayyit yu'azzadu bibukai ahli. Sesungguhnya mayit akan disiksa dengan tangisan keluarganya. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, Siti Aisyah menangis keras, keluarganya menangis. Sahabat itu memanggil seseorang untuk mencambuki keluarga itu karena mereka menangis, dengan mengatakan tidak boleh menangisi mayit. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ya Rasulullah, mengapa engkau menangis? Kemudian Rasulullah mengatakan, inilah tangisan kasih sayang, kata Rasulullah. Kalau kita terjemahkan secara modern, inilah tangisan empatik, tangisan yang lahir karena kemampuan merasakan penderitaan, dan dari situlah lahir kasih sayang. Nah, karena itulah saya ingin ceritakan beberapa bagian dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merisaukan hati Nabi, yang membuat Rasulullah menangis, tangisan karena kerisauan, tangisan karena penderitaan. Yang pertama, hadis ini diriwayatkan dalam semua kitab tafsir berkenaan dengan ayat Al-Quran surat Al-Isra. Dalam surat Al-Isra ada ayat yang berbunyi, wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wa syajaratul mal'unatu fil Qur'an wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Di dalam surat Al-Isra. Dan ketika kami berkata kepadamu Muhammad bahwa Tuhan kamu akan melindungi kamu dari manusia, dan tidak kami jadikan mimpi yang kami perlihatkan kepadamu itu kecuali sebagai ujian kepada manusia dan pohon yang terkutuk di dalam Al-Quran. Kami peringatkan mereka, tetapi mereka tidak bertambah kecuali dengan kemaksiatan yang besar, kecuali makin menyombongkan dirinya. Kemudian dalam beberapa hadis disebutkan, pada suatu malam Rasulullah bermimpi, dan dalam mimpinya Rasulullah melihat Bani Umayyah mengotori mimbar Rasulullah, yanzauna ala mimbari nazwal qiradah. Mereka mengotori mimbar Rasulullah seperti monyet-monyet yang membuang kotorannya di sekitar mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian Rasulullah bersabda, fasayatamallakunakum, nanti Bani Umayyah itu akan berkuasa kepada kamu.
fatajidunahum arbabassu, dan kamu akan dapatkan mereka sebagai penguasa yang sangat buruk. Wahtamma Rasulullah lidzalik, Rasulullah risau dengan peristiwa itu. Famastajma'a dhahikan hatta mat, dan sejak itu Rasulullah tidak pernah tertawa lagi sampai beliau meninggal dunia. Jadi ayat ini turun di Madinah memperingatkan kepada Rasulullah bahwa mimpi itu hanyalah sebagai ujian kepada manusia, dan bahwa yang mengotori mimbar Rasulullah itu adalah syajaratul mal'unah, pohon yang terkutuk, bahwa itu adalah sebuah silsilah yang terkutuk fil Quran, di dalam Al-Quran. Nabi berbuka cita, Nabi sedih dan tidak pernah tertawa lagi setelah peristiwa itu, karena beliau tahu bahwa ajarannya yang suci nanti akan dikotori oleh Bani Umayyah, bahwa mereka akan memanipulasi ajaran-ajaran agama, sehingga ajaran agama yang diamalkan oleh kebanyakan kaum muslimin adalah ajaran agama yang sudah dikotori oleh al-qiradah. Jadi mimbar-mimbar Islam sekarang menjadi mimbar-mimbar yang sudah dikotori oleh al-qiradah, oleh asyajaratul mal'unah, oleh pohon yang terkutuk. Tapi sayangnya pohon itu nanti menancap akarnya di bumi dan berkembang sepanjang sejarah. Kemarin ketika saya ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dicegat oleh seorang askar. Ketika saya mengucapkan salam kepada Rasulullah, saya dihentikan oleh seorang askar. La tad'u ala Rasulillah. Saya bilang, awadu an usallimu ala Rasulillah. Ji'tu min fajjin amik li usallim ala Rasulillah. Saya datang dari negeri yang jauh ini hanya untuk mengucapkan salam kepada Rasulullah, dan kau larang aku untuk mengucapkan salam kepada Nabi yang aku cintai. Orang itu malah kemudian marah. Ana alal khata, kata dia. Apa saya salah? Seakan-akan dia menyatakan kemaksumannya di depan saya. Ana alal khata, is'al asy-syekh. Apa saya salah? Tanya asy-syekh. Waktu itu kita mundur, kita tidak mau bertengkar. Tetapi waktu itu saya berpikir, pengaruh syajaratul mal'unah, pengaruh pohon yang terkutuk itu berlangsung sampai sekarang. Sampai sekarang orang disebut musyrik kalau mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji yang berusaha menyentuh makam Rasulullah karena kerinduan dan kecintaannya dihardik dan tidak jarang dipukul, dianggap melakukan perbuatan kemusyrikan. Semua berasal dari asyajarah al-mal'unah, dari pohon yang terkutuk, dan itu yang ditangisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayatnya. Siti Aisyah bercerita, menjelang Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah sering berkunjung ke makam Baqi. Itu makam yang berada di samping Masjid Nabawi. Rasulullah berkunjung ke makam Baqi dan Rasulullah menangis di makam Baqi itu. Di antara ucapan yang didengar oleh Siti Aisyah, Rasulullah berkata, sebentar lagi fitnah akan bergulung, dan orang-orang yang berada di perut bumi lebih baik dari orang yang berada di atas punggungnya. Maksudnya sebentar lagi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam akan dilanda ujian yang berat, karena pohon yang terkutuk akan menguasai mereka dan menyebarkan penderitaan kepada kaum muslimin. Akan datang pohon terkutuk yang membuat kebatilan menjadi kebenaran, dan kebenaran dianggap sebagai kebatilan. Akan datang satu saat ketika nyawa kaum muslimin dipandang tidak berharga sama sekali, dan Rasulullah berkata, orang yang berada di perut bumi waktu itu lebih baik daripada orang yang berada di punggungnya. Orang yang meninggal dunia lebih baik daripada orang yang masih hidup. Dan apa yang diramalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian terjadi. Bahkan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulailah terjadi perpecahan. Orang memperebutkan kekuasaan, dan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak diperdulikan. Rasulullah meninggal hari Senin dan baru dimakamkan pada hari Kamis. Rasulullah dimakamkan di rumah Siti Aisyah, hanya disaksikan oleh
beberapa orang dari keluarganya yang dekat. Lalu kemana sahabat-sahabat Nabi yang mulia? Mereka sibuk dengan kekuasaan baru sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada satu peristiwa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi saya sebut adalah orang yang sangat empatik. Beliau menangis kalau putranya menangis. Ketika ada salah seorang putrinya, menurut sebagian riwayat itu sebetulnya putri angkatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dipelihara oleh Zainab dari keluarga yang lain. Tapi umumnya para ahli tarikh menyebut putri itu sebagai putri Rasulullah, namanya Zainab. Ketika Zainab hijrah ke Madinah menyusul ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia dicegat oleh orang-orang kafir di pertengahan jalan, kemudian didorong dari kendaraannya sampai terjatuh. Waktu itu Zainab dalam keadaan hamil, dan ketika sampai di Madinah, Zainab mengalami pendarahan yang menyebabkan Zainab meninggal dunia di Madinah. Rasulullah menangis dan beliau mengutuk orang, beliau melaknat orang yang menyebabkan kematian putrinya itu, yang menyebabkan Zainab keguguran. Rasulullah mengutuk orang kafir yang menyebabkan Zainab menderita seperti itu. Beliau menangis. Dan karena itu salah satu di antara putri yang paling dicintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dalam riwayat itulah satu-satunya putri Rasulullah sebetulnya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra Salamullahi Alaiha, adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Begitu cintanya Rasulullah kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra Salamullahi Alaiha. Satu peristiwa yang sangat revolusioner, karena seorang ayah mencium tangan putrinya. Kemudian di hadapan sahabat-sahabatnya Rasulullah berkata, "Inna Fatimata bid'atu minni." Fatimah itu adalah belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti hati Fatimah, dia menyakiti hatiku, kata Rasulullah. Siapa yang membuat ridho Fatimah, dia membuat ridho aku. Rasulullah menggambarkan empatinya kepada Sayyidah Fatimah. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Siapa yang membuat Fatimah marah, aku pun akan marah kepadanya. Inna Fatimata bid'atu minni. Fatimah adalah belahan nyawaku. Tapi kemudian apa yang terjadi sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidah Fatimah? Ketika salah satu ayat Al-Quran surat Al-Isra turun, wa ati dzal qurba haqqahu, berikanlah kepada keluargamu yang dekat haknya. Waktu itu Rasulullah baru saja selesai perang Khaybar. Ada satu daerah di Khaybar itu yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kirim surat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meminta izin mereka meninggalkan tanah itu dengan aman, dan mereka memberikan tanah Khaybar itu kepada Rasulullah asal mereka dijamin aman meninggalkan kota Madinah. Rasulullah berikan jaminan keamanan, dan tanah itu diberikan kepada Rasulullah. Tanah itu tidak direbut oleh kaum muslimin dalam pertempuran, karena itu tidak dibagi-bagikan sebagai barang ghanimah. Turun ayat itu, kepada siapa ini tanah ini harus diberikan? Ati dzal qurba haqqah, berikan kepada keluargamu hai Muhammad haknya. Dipanggilnya Fatimah. Lalu kata Rasulullah, hei Fatimah, aku berikan tanah Khaybar ini kepadamu. Tidak dibagikan tanah Khaybar itu kepada sahabat-sahabatnya, beliau serahkan kepada Sayyidah Fatimah. Lalu tangan Nabi yang mulia menandai pemberian Khaybar itu dengan menanam pohon kurma di Khaybar itu. Dengan tangannya yang suci beliau tanam pohon kurma di Khaybar, dan Rasulullah berdoa agar pohon kurma ini menghidupi keluarga Fatimah. Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang terjadi sepeninggal Rasulullah? Tanah Fadak itu diambil oleh penguasa sepeninggal Nabi. Tanah itu, tanah Fadak diambil. Sayyidah Fatimah datang meminta tanah Fadak itu dengan bukti bahwa Rasulullah dahulu memberikannya kepadaku. Lalu penguasa waktu itu berkata, wahai putri Rasulullah,
Engkau lebih aku cintai daripada anakku sendiri. Aku tidak mau memberikan tanah itu bukan karena aku tidak cinta kepada kamu, tetapi karena aku mendengar Rasulullah bersabda, kami para nabi tidak mewariskan apa-apa. Kalau ada yang kami wariskan, maka warisan itu adalah sedekah. Nah, ayat Al-Quran yang berkata ketika Nabi Zakaria berdoa, fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub. Ketika Nabi Zakaria berdoa dalam Al-Quran, Tuhan berilah saya seorang anak yang akan menjadi pewaris aku dan pewaris keluarga Yakub. Zakaria Nabi, ternyata dia mewariskan juga. Wa warisa Sulaiman Daud, dan Sulaiman pun menjadi ahli waris dari Daud. Sulaiman dan Daud dua-duanya Nabi, dan menurut Al-Quran Sulaiman mendapat warisan dari Daud. Atas dasar apa engkau, hei fulan, sehingga engkau menganggap bahwa nabi-nabi yang lain bisa mewariskan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi penguasa waktu itu tetap bersitegang, tanah ini memang sudah jadi sedekah buat kepentingan kaum muslimin. Akhirnya Sayyidah Fatimah meminta saksi. Siapa yang mendengar hadis itu? Mestinya hadis itu disampaikan Nabi kepada kami, keluarganya. Kenapa kami tidak pernah mendengarnya? Lalu orang itu berkata, emang cuma saya yang mendengar hadis itu. Kemudian Sayyidah Fatimah salamullahi alaiha berkata kepada hadirin, saya minta saksi kepada kalian, apakah kalian pernah mendengar hadis ini? Kemudian Sayyidah Fatimah berkata, inna Fatimata bid'atu minni. Fatimah adalah belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti hati Fatimah, dia menyakiti hatiku. Siapa yang membuat Fatimah marah, dia membuat aku marah. Pernahkah kalian mendengar hadis ini? Seluruh sahabat Nabi yang hari itu mengatakan, kami dengar hadis itu. Maka kata Sayyidah Fatimah, saksikan oleh kalian semua bahwa dia sudah menyakiti hatiku, dan bahwa dia sudah membuat aku murka, dan bahwa aku marah kepadanya. Seluruh hadirin di tempat itu menangis terisak-isak. Sayyidah Fatimah juga menangis, karena mereka tahu bahwa apa yang menyebabkan Fatimah menangis juga akan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis juga. Dan salah satu tanda dari kecintaan seseorang kepada seseorang ialah dia menangis dengan tangisannya, dia tertawa dengan ketawanya, dia menangis beserta tangisannya. Dan kita semua diperintahkan untuk mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba. Katakan oleh kamu Muhammad, aku tidak meminta upah dari kamu semua itu kecuali kecintaan kepada keluargaku. Nabi menyampaikan kepada kita iman dan Islam. Nabi mengajarkan kepada kita jalan keselamatan. Nabi tidak minta upah apa-apa dari kita semua kecuali kecintaan kepada keluarganya. Ketika seorang sahabat bertanya, ketika turun ayat itu, qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddah fil qurba, aku tidak minta upah kecuali kasih sayang kepada keluargaku. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa keluargamu yang harus kamu cintai? Rasulullah berkata, Ali, Fatimah, dan dua orang anaknya, yaitu Hasan dan Husain. Itu yang diwajibkan oleh Rasulullah mencintainya. Maka kalau kita mencintai Sayyidah Fatimah, kalau Fatimah menangis, maka kita pun harus menangis seperti tangisan Sayyidah Fatimah. Dan apa yang paling menangiskan Sayyidah Fatimah sepanjang hidupnya? Apa yang paling membuat Fatimah menangis dalam sepanjang hidupnya? Ketika Fatimah berada di Madinah, pada suatu hari seperti kita ketahui, lahirlah Imam Husain, lahirlah Al-Husain. Ketika Salman Al-Farisi datang mau mengucapkan selamat kepada keluarga yang baru melahirkan putranya, Salman Al-Farisi melihat mendung di keluarga Rasulullah. Ia melihat Ali mendung, tidak menyambut gembira kelahiran putranya. Sayyidah Fatimah juga menangis. Dan ketika Rasulullah datang
Rasulullah memeluk bayi itu dan menangis terisak-isak. Ketika Salman Al-Farisi bertanya apa yang menyebabkan keluarga Rasulullah menangis, semua bercerita bahwa Husain pada satu saat akan dibunuh oleh umatku di padang Karbala. Keluarga itu menangis karena orang yang mereka cintai dianiaya, dizalimi, dibunuh oleh orang yang mengaku sebagai pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itulah kemudian para ulama yang saleh sepanjang sejarah mengajarkan kepada kita untuk pada setiap 10 Muharram mengenang kembali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menangisi Imam Husain. Hari ini sebetulnya ketika kita datang ke sini, kita bermaksud melakukan ziarah kepada Imam Husain, sebuah ziarah bersejarah yang melintas ruang dan waktu. Dan kita dianjurkan berdasarkan beberapa hadis untuk meneteskan air mata buat Imam Husain, seperti juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya berbuat seperti itu. Kita sekarang sedang berziarah. Satu hari Imam Ja'far As-Sadiq Salamullahi Alaihi, cucu Imam Husain, melihat orang-orang berziarah kepada Imam Husain. Kemudian dia berkata kepada Al-Mufaddal, salah seorang sahabat Imam Ja'far, "Tazuruna khairun min alla tazuru, wa la tazuruna khairun min an tazuru." Kalian berziarah itu lebih baik daripada tidak berziarah. Tetapi ada juga, kalau kalian tidak berziarah itu lebih baik daripada berziarah. Al-Mufaddal terkejut. Mudah-mudahan patah punggungku, wahai putra Rasulullah. Apa yang dimaksud tidak berziarah lebih baik daripada berziarah sama sekali? Apa yang dimaksud tidak berziarah lebih baik daripada berziarah kepada Imam Husain itu? Kemudian Imam Ja'far As-Sadiq berkata, "Tallah inna ahadakum la yadhhabu ila qabri abihi kaiban hazina wa ta'tunahu bis safar kalla hatta ta'tu sya'fan wa ghabara." Demi Allah, bukankah kalau kalian berziarah ke kubur bapak kalian, kalau kamu mengunjungi kuburan bapakmu, bukankah kalian berkunjung ke kuburan bapakmu dalam keadaan sedih dan dalam keadaan berduka cita, dan kamu datang melewati perjalanan? Demi Allah, kamu belum berziarah betul-betul kepada Imam Husain. Kata Imam Ja'far, sebelum kamu berduka cita dan merasakan penderitaan sebagaimana yang diderita oleh Imam Husain. Nah, kita sekarang datang ke sini untuk melakukan ziarah historis, sebuah perjalanan panjang. Saya akan bacakan perjalanan Imam Husain itu pada hari-hari terakhir di Karbala, yang dalam klimaksnya akan dipertunjukkan dalam teater anak-anak kita dari SMU Plus Mutahari. Tetapi sebelum saya membacakan itu, silakanlah saya mengutip kembali apa yang diucapkan Imam Husain Salamullahi Alaihi di Karbala, di sebuah kemah di tengah-tengah padang pasir, di hadapan para sahabatnya, ketika pasukan Al-Qur sudah mulai berdatangan, dan ketika gemerincing suara pedang dan tombak sudah mulai terdengar di kemah itu. Waktu itu Imam Husain berkata, begitu dengar bahwa pasukan sudah mulai datang, Imam Husain berkata, "An-nasu abidu dunya wad-dinu la'ika ala alsinatihim yahutunahu madarrat bihi ma'aishuhum fa idza muhisu bil bala qallad dayanun." Manusia itu hamba dunia, agama bergantung jadi pembicaraan di lidah mereka. Tapi agama itu hanya jadi pembicaraan mereka ketika kehidupannya makmur. Apabila mereka ditimpa musibah, sedikitlah orang yang beragama. Wa idza muhisu bil bala qalla dayanu. Kalau datang bencana, sedikit sekali orang yang betul-betul beragama. Kemudian Imam Husain membaca tahmid, membaca hamdalah, dan membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkata, "Amma ba'd faqad nazala binal amra ma qad tarawun wa inna dunya qad taghayyarat wa tanaqqarat wa adbara ma'rufuha wa lam yabqa minha illa sababa
lisabadatil ina wa khasisu aishin kal mar'al wabil. Amma ba'du, sudah datang kepada kita satu peristiwa yang kalian lihat. Dunia sudah berubah dan yang baik-baik sudah tidak ada, sehingga tidak ada lagi tinggal kebaikan kecuali seperti tetes-tetes air dalam wadah yang sudah kehabisan airnya. Dan sungguh kehidupan yang jelek itu seperti padang gembalaan yang tandus. Di situ Imam Husain mengatakan, ketika datang pasukan itu yang semuanya mengaku beragama Islam, bahwa agama sebetulnya bergantung di lidah mereka ketika kehidupan mereka makmur, ketika ada keuntungan dunia. Tapi kalau sudah mereka kehilangan dunia, qalla dayyanun, sedikitlah orang yang betul-betul beragama. Dan Imam Husain menceritakan peristiwa di zaman itu ketika kemungkaran sudah begitu besar dan ketika agama yang sebenar-benarnya malah dijauhi dan dianggap sebagai kemusyrikan. Nah, izinkanlah saya sekarang membacakan sebagian dari riwayat Imam Husain ini, tidak seluruhnya, yang nanti akan disampaikan diakhiri oleh teater dari SMU Plus Mutahari. Sekarang yang ingin saya ceritakan adalah peristiwa di padang Karbala ketika Imam Husain sudah berkumpul di beberapa kemah yang dibentuknya dan tentara-tentara lawannya sudah mengepungnya. Saya mengambil dari tulisan Sayyid Labib dan hanya sebagian saja. Dengan izin beliau saya akan membacakan riwayat ini sebentar. Fajar menyingsing, usai melaksanakan salat subuh, Al-Husain mengenakan pakaian perang dan sorban kakeknya. Pedang Zulfikar digenggamnya. Ia bangkit dan menghadap pasukan musuh yang sebagian besar terdiri dari kaum muslimin warga Kufah. Hei kalian semua, ketahuilah usia dunia sangatlah singkat. Seluruh isinya akan berakhir dengan kemusnahan tahap demi tahap. Kalian telah memahami hukum Islam, membaca Al-Quran, dan mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan yang Maha Kuasa. Namun kalian sungguh berani membantai putranya secara keji dan aniaya. Hei, tidaklah kalian lihat sungai Ufrat menggeliat laksana ular dan airnya mengalir deras diminum oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahkan anjing dan babi. Sementara keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak kalian izinkan untuk minum di dalamnya dan mati dijerat dahaga. Suara Al-Husain membahana menghunjam dada pasukan musuh. Hentikan bualanmu, kau dan pengikutmu tidak akan pernah merasakan air lagi sampai kematian akan menyiksamu perlahan-lahan, kata mereka dengan nada yang kasar. Al-Husain menghembuskan nafas kesal. Kini ia berbalik menghadap para pengikutnya sambil berkata menunjuk barisan lawan, mereka telah dikuasai oleh setan hingga lupa akan Allah, dan mereka adalah partai setan. Sungguh partai setan adalah orang-orang yang rugi. Para pengikut Ahlul Bait menggelengkan kepala mendengar ayat suci yang dibaca cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Al-Husain berbalik dan kembali menghadap barisan lawan seraya bersyair, hei seburuk golongan dan paling durja, kalian telah berlebihan dalam dosa dan nista. Tidakkah kakekku manusia paling sempurna telah berpesan agar kalian mencintai keluarganya? Bukankah Fatimah adalah ibuku dan Ali ayahku yang menjadi pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang paling takwa? Sungguh hina kalian dan ternoda. Neraka dengan jilatan apinya adalah balasan untuk kalian semestinya. Anas bin Kahil dipanggil. Majulah menghadap mereka, ingatkan mereka akan Allah dan Rasulnya. Mungkin dengan itu mereka mengurungkan rencana untuk memerangi kita. Bila mereka tetap bersikeras, lenyaplah tanggungan kita di hadapan Allah kelak. Perintah Al-Husain kepadanya dari atas kuda. Anas segera menarik kendali kudanya dan maju. Anas menemui Umar bin Sya'ad yang sedang duduk di dalam tendanya tanpa mengucapkan salam. Apa yang membuatmu tidak mengucapkan salam kepadaku? Bukankah aku orang mukmin? Demi Tuhan, aku bukan orang kafir. Aku mengenal Allah dan Rasulnya, kata panglima musuh itu dengan nada kesal. Hei, benarkah kau mengenal Allah dan Rasulnya, sedangkan kau hendak membunuh cucunya dan keluarganya dan para pendukungnya? Kata Anas yang sedang berdiri tegak. Umar bin Sa'ad tertunduk malu sambil merenungkan ucapan pengikut Al-Husain itu. Sesaat kemudian dia mendongak dan berkata,
Aku tahu bahwa neraka adalah balasan bagi orang-orang yang memerangi Al-Husain. Namun aku harus melaksanakan perintah Gubernur Ubaidillah. Pembicaraan antara dua tokoh yang mewakili dua kelompok itu usai, Anas meninggalkan kemah Umar bin Sa'ad dan kembali menghadap pemimpinnya Al-Husain. Kepada beliau ia menceritakan pertemuannya dengan Umar bin Sa'ad. Suhu ketegangan di medan tandus itu kian meningkat. Dengus nafas para pengikut Al-Husain kian terdengar keras. Al-Husain mengumpulkan para pengikutnya. Setelah memanjatkan puji atas Allah dan salawat atas Rasul dan keluarganya, Al-Husain berkata, "Wahai kaum mukminin, aku sangat bangga mempunyai pengikut setia seperti kalian. Tidak ada pengikut setia seperti kalian. Aku sangat bangga mempunyai keluarga setia seperti kalian. Tidak ada keluarga lain yang setia seperti setianya dan semulianya kalian. Semoga Allah membalas jasa baik kalian dengan ganjaran yang sangat besar. Firasatku adalah bahwa ini adalah hari terakhir dari hidupku. Kalian telah membuktikan kesetiaan dengan mendukung dan menyertai perjalananku hingga di bumi ini. Aku tidak menuntut kalian untuk tetap bersamaku di sini. Jika nanti gelap telah merayap menutup permukaan bumi, hendaklah setiap lelaki dengan membawa salah satu dari keluarganya meninggalkan tempat ini dan berpencar. Semoga Allah membuka jalan yang dapat menghindarkan kalian dari bahaya. Ketahuilah, mereka hanya akan mengincarku, bukan mengincar kalian." Keluarga Al-Husain, terutama kemenakan-kemenakannya dan putra-putra Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib serta budak-budaknya menolak tawaran Imam Husain. "Tidak, kami tidak akan biarkan Anda menghadapi musibah sendirian." Kepada putra-putra Muslim bin Aqil bin Abi Talib, Al-Husain berkata dengan nada haru, "Cukuplah pengorbanan kalian dengan kematian Muslim yang sangat mengenaskan itu," ujar Al-Husain di hadapan para putra Muslim. Tapi mereka berkata, "Apa yang akan digunjingkan oleh orang-orang apabila kami biarkan Anda menjadi mangsa sebatang kara binatang-binatang berwajah manusia itu? Jiwa dan raga kami sangatlah murah dibandingkan dengan kebenaran yang Anda perjuangkan. Apa arti hidup di dunia ini setelah kematianmu?" kata mereka. Bola mata Al-Husain menitikkan butir-butir hangat mendengar jawaban kemanakan-kemanakan pamannya itu. Kini giliran Muslim bin Ausiyah maju menghampiri cucu Rasulullah itu. "Dengan bahasa apa kita akan meminta maaf kepada kakekmu Rasulullah, kepada ibumu dan ayahmu, andaikan kami biarkan engkau mati tercabik-cabik oleh hujan pedang seorang diri? Demi Allah akan kutebas leher-leher mereka hingga pedangku ini patah. Bila pedangku patah dan terlepas, aku akan memerangi mereka dengan batu, agar Allah tahu bahwa aku membela cucu nabinya. Wahai cucu Rasulullah, andaikan aku terbunuh lalu dihidupkan kembali, maka aku tetap berperang hingga terbunuh. Andaikan aku dihidupkan lagi dan terbunuh hingga 70 kali, maka aku tak akan meninggalkanmu, apalagi hanya sekali, dan setelah itu kemuliaan akan menjadi bagianku." Ucapnya berapi-api. Muslim kembali duduk. Al-Husain mengangguk-anggukkan kepalanya mengagumi sikap sahabatnya itu. Zuhair bin Al-Qain menyusul, "Wahai putra Rasulullah, andaikan aku terbunuh lalu dihidupkan kembali sampai 1000 kali, maka aku akan tetap di sampingmu melawan mereka." Satu demi satu pengikut Al-Husain tampil menyatakan tekadnya membela Al-Husain. Al-Husain menangis terharu, jenggotnya basah dan dadanya berbumuruh karena tangisan keharuannya. Hentak-hentak kaki kuda dan derak-derak langkah pasukan Umar bin Sa'ad terdengar dari barisan Al-Husain. Sang komandan Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri sambil mengepakkan kedua tangan di pinggangnya. Setelah menoleh ke kanan dan ke kiri, ia menunjuk Ashimr bin Ziljawshan sebagai panglima pasukan sayap kanan yang berjumlah 20.000 penumpang kuda, dan Khuli bin Yazid al-Asbahi sebagai panglima pasukan sayap kanan yang berjumlah 20 penunggang kuda. Sedangkan pasukan inti bagian tengah dipimpin oleh Umar bin Sa'ad sendiri. Daur surya terasa kian panas dan siap menggoreng setiap kepala. Al-Husain mengatur dan membagi para pendukungnya menjadi 3 pasukan kecil. Barisan kanan yang berjumlah 20 orang penunggang kuda dipimpin oleh Zuhair bin Al-Qain, sedangkan 20 tentara lagi diletakkan pada posisi kiri di bawah pimpinan Hilal bin Nafi al-Bajili. Adapun sisa pasukan mengisi lapangan tengah di bawah komando Al-Husain bin Ali sendiri. Putra-putra dan kemanakan-kemanakannya bergabung dalam pasukan tengah. Kini mereka telah berada di atas kuda masing-masing sambil melantunkan ayat-ayat kesyahidan. Al-Husain meminta agar para wanita yang sejak tadi menyaksikan persiapan pasukan dengan linangan air mata untuk kembali dan berlindung di dalam tenda. Helaan nafas nan syarat disusul petik pilu dewi-dewi compang-camping ahlul bait. Al-Husain menahan luapan ibaknya sambil menutup erat bibirnya.
beberapa orang dari pasukannya ia perintahkan turun dari kuda untuk menggali parit di seputar rumah para wanita, lalu menyalakan api di dalamnya agar Zainab dan adik-adiknya terutama Ali Al-Ausad yang sakit terhindar dari incaran musuh. Perintah dilaksanakan dan mereka kembali bergabung dalam barisan Al-Husain. Kobaran api menambah suhu panas udara di Karbala. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah barisan Umar. "Hei Husain, rupanya kau tergesa-gesa ingin merasakan neraka sehingga menyalakan api di dunia ini." "Suara siapakah itu?" tanya Husain kepada salah seorang pengikutnya. "Jubairah Al-Kalbi," sahut pengikut Al-Husain dengan geram. Spontan Al-Husain mengangkat kedua tangannya dan berdoa agar Allah menggorengnya dengan api di dunia sebelum kelak di akhirat. Konon saat itu juga Jubairah yang sedang menunggang kudanya di bibir parit berapi itu dilemparkan kudanya ke dalam api yang menjilat-jilat itu. Selang beberapa detik terdengar letusan keras menyusul jeritan nyaring Jubairah dari dalam parit. Bau busuk perwira andalan Ibnu Ziyad itu menusuk hidung dan sempat menunda peperangan selama beberapa saat. Suasana tegang berlangsung lama hingga daur mentari berada tepat di atas mereka. Ibnu Sa'ad mulai kehilangan kesabarannya. Ia mengangkat suaranya dan menyuruh pasukannya agar membakar kemah-kemah wanita Al-Husain. "Bakarlah kemah-kemah itu agar mereka terpancing dan memulai," teriaknya lantang. Pasukan Al-Husain gusar mendengar seruan itu. "Jangan hiraukan, mereka tidak akan mampu mencapai kemah-kemah itu," ujar Al-Husain. Tiba-tiba Shimar Al-Jawshan laknatullahi alaih muncul dari barisannya. "Hei pasukanku, ambilkan obor, aku hanguskan kemah-kemah perempuan-perempuan keparat itu." Tangan manusia bermata jalang itu menunjuk ke arah kemah-kemah Zainab dan adik-adiknya. "Hei Shimar, tegakkah kalian membakar kemah-kemah keluarga Rasulullah?" tanya salah seorang pasukan Al-Husain. "Hei gelandangan, adakah satu alasan untuk takut menghadapi kalian? Kami akan menghadiahkan jasad-jasad kalian kepada burung-burung nasar pemakan bangkai," kata Shimar sambil memperlihatkan sederetan giginya. "Hei bangkai hidup, kemalangan di dunia yaitu kematian secara hina dan kemalangan di akhirat yaitu neraka yang menjilat adalah nasibmu," tangkis Al-Husain dengan suara tegas. "Ya Allah, segerakan keberangkatannya ke neraka bersama nenek moyangnya," kata Al-Husain seraya menegadahkan tangannya. Api emosi membakar jiwa Shimar setelah mendengar jawaban dan doa Al-Husain. Ia mengurungkan niatnya dan kembali ke arah barisan sambil berteriak, "Serbu dan musnahkan mereka." Gaung takbir Allahu Akbar dan ringkikan kuda Al-Husain dan pasukannya menyambut teriakan pasukan Ibnu Sa'ad. Drama pertempuran maha dahsyat sepanjang sejarah itu pun dimulai. Kuda-kuda berlarian ke arah yang berlawanan, denting pedang dan jeritan perempuan bersautan bagai irama konser. Debu-debu berterbangan meliputi permukaan medan. Korban tewas dan luka berguguran, ditinggalkan kuda-kuda yang bersimbah darah. Hujan, tombak dan panah telah mengurangi jumlah pengikut Al-Husain. Dua pasukan itu pun kembali lagi ke kubunya masing-masing. Dari seberang tampak tentara Ibnu Sa'ad sibuk mengemasi bangkai rekan-rekan mereka. Tiba-tiba Abu Tamamah Asy-Syaidawi menyeruak dari barisan dan menghadap sang komandan. "Wahai tuanku Abu Abdullah, kita pasti mati terbunuh di sini. Waktu salat telah datang. Ini adalah salat kita yang terakhir. Maka pimpinlah salat agar kita bersua dengan Tuhan tanpa titik tanggung jawab kita." Permintaan tersebut dikabulkan. Lalu pasukan Al-Husain bersiaga untuk salat. Usai memperdengarkan suara azan, Al-Husain menegur Umar bin Sa'ad. "Beri kami sedikit waktu untuk melaksanakan perintah Allah," katanya. Umar tidak menyahuti suara cucu Rasulullah itu. Suara Al-Husain bin Namir menghentikan langkah Al-Husain. "Salatlah sesukamu, hei Husain, karena Tuhan tidak akan menerima salatmu," ujarnya menghina. "Hei anak perempuan penenggak hamar," kata Imam Husain, "kau masih menganggap salatmu diterima sedangkan salat Al-Husain ditolak?" Balas Habib bin Mazahir bersemangat. Al-Husain sangat terpukul oleh balasan Habib itu. Al-Husain dari musuh sangat terpukul oleh balasan Habib, lalu menantang Habib untuk tanding. Ia menari-narikan pedangnya. Al-Husain terus mengulangi syair-syair sembari sambil menghentak-hentakkan kakinya ke tanah. "Wahai Habib, kini lengkapilah alasan untuk maju menyongsong tantangannya dan hentikan omong kosongnya," kata Imam Al-Husain. Habib turun dari kudanya lalu menghadap komandannya. "Wahai cucu Rasulullah, aku akan melaksanakan salatku di sana dan akan aku sampaikan salam darimu kepada kakekmu Rasulullah, ayah dan saudaramu," ucap Habib sebelum mencium tangan dan kepala Al-Husain. Kini Habib bin Mazahir telah beranjak meninggalkan Al-Husain dan barisannya menuju arena tanding. Sebuah puisi pahlawannya keluar dari mulut pengikut setia Ahlul Bait itu. "Akulah Habib anak Mazahir, kau pasti akan tersingkir.
pasti akan tercibir, datang untuk dicibir. Sekonyong-konyong Al-Husain mengayunkan pedangnya, Habib segera menampik dengan pedangnya. Terjadilah duel seru antara keduanya. Habib menghantamkan perisai besinya ke arah wajah lawannya dan sibuk menari-narikan pedangnya. Ana al-mazlum, ana al-atshan, mazlum, ana al-mazlum, ana al-atshan, أنا المظلوم، أنا الغريب، أنا المظلوم، أنا الشهيد، أنا المظلوم، أنا المظلوم، أنا المظلوم، أنا أنا الأدشان، أنا المظلوم، أنا الغريب، أنا المظلوم، أنا الشهيد، أنا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد، السلام عليك يا وارث محمد سيد رسل الله، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين وخير الوصيين، السلام عليك يا وارث الحسن الرضي الطاهر الراضي المرضي، السلام عليك أيها الصديق الأكبر، السلام عليك أيها الوصي البر التقي، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بك، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، روحي حسين، روحي حسين، روحي فداك يا حسين،
وعلى الملائكة الحافين بك. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت الملحدين وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. على روح شهدائنا الأبرار، بالأخص على روح الإمام المظلوم الحسين الشهيد، رحم الله لمن يقرأ الفاتحة مع الصلوات.